dari yang namanya virus corona ini. Insyaallah ya, Bu. Itulah yang kami Kembali lagi bersama saya Halid Panglima Melayu di channel Cakap Netizen. Hari ini saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan juga Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia IPKKI Provinsi Riau, Dr. Reni Zulfitri, MKEF SP Edcom. Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Terima kasih Bu atas menerima kunjungan saya ke sini. Alhamdulillah. Iya, saya mau berdiskusi nih Bu dengan Ibu tentang masalah sekarang kan peraturan pemerintah tentang new normal ini kan kadang banyak masyarakat di luar sana gitu yang masih bingung apa ini peraturan pemerintah ini gitu. Iya. Jadi bagaimana nih sebenarnya Bu masa new normal ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Iya, baik. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim ya Pak ya. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi kepada masyarakat semua berkaitan dengan kondisi yang mana sekarang kita memasuki masa new normal. New normal. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa kondisi sekarang ini sangat miris sekali ya Pak ya. Iya, betul. Yang dulunya angka atau kasus COVID ini tidak begitu tinggi, kepedulian masyarakat sangatlah tinggi. Nah, kalau sekarang kasusnya meningkat secara signifikan, masyarakat jauh dari kepedulian. Betul. Bahkan merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang namanya corona ini. Ya Pak ya. Nah, ini suatu hal yang sangat menyayangkan dari kita semua kepada masyarakat. Karena kalau ini dibiarkan terus, maka kasus ini akan meningkat dan angka kematian juga akan turut meningkat. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat ya Pak ya, bahwa yang dimaksud dengan new normal itu bukanlah kita masuk pada kondisi yang normal atau coronanya sudah tidak ada lagi, tetapi kita dituntut untuk beradaptasi dengan wabah COVID yang masih merajalela, masih berkembang biak di bumi Allah yang kita cintai ini. Makanya di sini saya selaku Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia Provinsi Riau ingin menyampaikan sekali kepada masyarakat, terutama yang paling penting pada masa new normal ini, saya ingin sekali masyarakat menyadari bahwa penyakit atau virus corona itu masih ada dan terus berkembang ya sampai saat ini. Terus bertambah angka kejadiannya meningkat secara signifikan. Ya. Nah, itu yang harus kita sadari yang pertama. Yang kedua, ikhtiar itu sangat penting kita lakukan. Usaha itu sangat penting kita lakukan. Kenapa? Yang pertama, penyakit penyakit COVID ini, penyakit corona ini adalah salah satu penyakit menular yang sangat cepat sekali proses penularannya. Kemudian vaksinnya belum ditemukan. Nah, ini yang kita sayangkan sekali. Kalau masyarakat lalai, vaksinnya belum ditemukan dan dapat menyebabkan kematian. Tapi mengenai vaksin ini Bu, kemarin lagi heboh-hebohnya nih gitu, ikut vaksin, sudah ditemukan obatnya ini. Tapi sebenarnya tuh seperti apa sih Bu, membuat bingung masyarakat juga sebenarnya. Informasi-informasi yang seperti itu gitu. Pada prinsipnya sampai saat ini itu vaksin belum ditemukan. Belum ditemukan, Mbak. Sehingga pengobatan-pengobatan yang diberikan sampai saat ini adalah dalam rangka mengobati penyakit penyerta dan juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dia mampu melawan daripada kerja kuman tersebut. Tetapi untuk vaksinnya tersendiri untuk mematikan COVID itu sendiri itu belum ada. Virus itu untuk mematikan virus itu sendiri belum ada. Ibu nih yang bekerja di dunia kesehatan itu yang dilakukan oleh pemerintah itu seharusnya seperti apa gitu biar masyarakat ini paham terhadap hal ini berbahaya gitu. Iya. Sebenarnya pemerintah tidak bisa juga bekerja sendiri, ya kan ya? Betul. Karena di dalam merubah
pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat itu tidaklah mudah. Sehingga pemerintah mungkin kita minta untuk memberikan ketegasan melalui peraturan-peraturan yang mengikat dengan sanksi-sanksi yang jelas. Dan kita sebagai tenaga kesehatan itu harus terus mengingatkan kepada masyarakat untuk mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Nah, itu yang paling penting. Karena di sini untuk mengingatkan masyarakat itu memang tidak bisa instan. Ya, tetapi di sini perlu dilakukan terus-menerus edukasi dari berbagai sektor terkait lainnya, baik dari sektor pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan. Dan pemerintah diharapkan menyusun regulasi yang betul-betul mengikat masyarakat dengan sanksi-sanksi yang tegas terkait dengan hal ini. Dan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terkait dengan permasalahan COVID ini, yang paling penting adalah sosialisasi dan edukasi pentingnya protokol kesehatan tadi yang paling penting. Jadi sebenarnya masyarakat ini sulit ya Pak ya, karena juga dari pemerintah banyak hal yang harus dipikirkan. Yang pertama, perekonomian harus tetap diperhatikan, ya kan ya. Kita tidak bisa pungkiri terkait dengan permasalahan perekonomian, sehingga menuntut masyarakat terpaksa harus keluar rumah di dalam melakukan aktivitas, terutama di dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Nah, itu sulit sekali kalau tidak tidak dilakukan di luar rumah. Tidak dipantau oleh pemerintah sendiri. Nah, ini juga perlu pemantauan dari pemerintah sendiri terkait dengan itu. Iya, Bu. Kebetulan saya kemarin dapat kiriman perwako nih, Bu, baru keluar gitu tentang aturan bagaimana denda ini segala macamnya. Apakah peraturan perwako itu merupakan solusi atau malahan masalah baru bagi masyarakat gitu? Karena saya di luar sana dengar apaan buat perwako lagi, apalagi aturan ini, bagaimana sih ini segala macamnya gitu. Jadi terjadi kehebohan baru sebenarnya dengan aturan ini, sehingga fokus kita terhadap corona ini hilang gitu, Bu. Jadi gimana nih, apakah sebenarnya regulasinya kayak yang kurang atau implementasi dari aturan-aturan tadi yang kurang gitu? Ya. Betul bagaimana, Bu? Ya, sebenarnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah, terutama berkaitan dengan sanksi, itu sebenarnya sudah waktunya juga untuk kita berlakukan. Karena apa? Karena kita lihat sekarang ini masyarakat sangat-sangat abai, sangat-sangat tidak peduli dengan COVID ini. Permasalahan COVID ini gitu. Padahal angkanya meningkat secara signifikan. Sedangkan masyarakat sudah menganggap permasalahan sudah tidak ada. Bahkan memang tidak merasakan lagi bahwa ini ada di muka bumi Allah sampai saat ini gitu kan ya. Jadi memang perlu ada ketegasan dari pemerintah. Jadi melalui peraturan yang ditetapkan oleh wali kota berkaitan dengan sanksi dan segala macam. Mungkin itu salah satu cara juga di dalam menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah suatu fenomena dan permasalahan yang sangat luar biasa, harus kita tangani bersama dan sangat berbahaya. Kenapa? Penyakit menular ini tidak hanya berisiko atau membahayakan diri individu yang terinfeksi, tetapi dia juga akan menularkan ke orang lain. Nah, ini yang akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat kita. Dan angka kematian akan semakin meningkat dengan permasalahan ini. Oke, Bu, Ibu kan ketua perawat kesehatan komunitas Provinsi Riau gitu kan. Ada nggak pemerintah minta saran atau berdiskusi lah dengan Ibu sebagai ketua bahwa ini loh yang akan kita sosialisasikan ke masyarakat, ini trik-trik yang harus kita jaga, ini seperti ini kayak ini protokol kesehatan tuh yang ini, ada nggak Bu seperti itu gitu, biar masyarakat di luar sana itu bisa dengan ringan menerima sosialisasi tadi gitu, aturan dari aturan. Ya, mungkin secara langsung belum ya kan ya, tetapi kita kemarin juga sudah melakukan berbagai kegiatan dari Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dan dari pihak Dinas Kesehatan tersebut menitipkan kepada kita untuk terus mensosialisasikan terkait dengan
pentingnya protokol kesehatan ini di dalam pencegahan penularan COVID di Provinsi Riau. Oh gitu Bu. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir saya nih Bu. Bagaimana nih supaya masyarakat yang di pasar, yang bekerja, yang di ini, apa sih yang harus dilakukan gitu? Apa poin-poin yang harus dilakukan masyarakat? Ini yang paling penting, ini harus kita ingatkan sekali ya Pak ya. Karena kita nggak bisa pungkiri, kita akan tetap mengunjungi pasar, kita tetap berinteraksi dengan orang gitu kan ya. Apalagi seperti kita nih sekarang nih bekerja akan ketemu dengan orang. Nah, yang paling penting yang harus saya ingatkan di sini kepada masyarakat semua, tolong apabila kita memang terpaksa harus berada di luar rumah, tolong terapkan yang namanya protokol kesehatan. Yang pertama itu adalah gunakan masker apabila berada di luar rumah, terutama apabila kontak dengan orang lain. Karena penggunaan masker ini sangat penting. Dan ini cara yang paling efektif di dalam mencegah penularan COVID, ya. Karena yang namanya orang tanpa gejala (OTG) itu ada di sekitar kita, yang kita tidak tahu, ya kan ya, siapa yang sudah terinfeksi atau belum. Nah, makanya untuk mencegah terjadinya penularan itu, cara efektif adalah gunakan masker. Nah, apabila kita berada di luar rumah, jadi kalau kita mau ke pasar, gunakan masker. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga adalah jaga jarak. Jaga jarak, karena dari hasil penelitian perpindahan, karena ingat ya Pak ya, yang namanya virus itu dia nggak bisa pindah sendiri Pak. Iya betul. Yang memindahkan itu adalah manusia. Jadi manusia ke manusia. Human to human. Iya betul sekali. Sehingga yang namanya perpindahan virus ini itu dari hasil penelitian itu rata-rata sekitar 1,5 sampai 2 meter, dan bisa pindah melalui misalkan dari percikan air liur, bukan air liur, droplet dahak kita pada saat kita berbicara, kemudian kita batuk, kita bersin. Nah itu diperkirakan paling ini rata-rata perpindahannya itu adalah sekitar 1,5 sampai 2 meter. Maka jarak aman untuk kita bisa terhindar. Sebenarnya ini kita harus jarak itu kurang lebih 2 meter. Itu akan lebih aman. Nah, jadi kalau kita pergi ke pasar, pergi ke tempat keramaian, jaga saja jarak kita dari orang lain. Nah, upayakan tidak berdekatan. Jadi upayakan 2 meter lah Pak ya, supaya lebih aman. Bersin pun dia itu maksimal hanya 2 meter. 2 meter Bu ya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun. Jadi tidak hanya mencuci tangan dengan air saja Pak, tapi mencuci tangan dengan sabun. Karena dengan sabun otomatis kuman-kuman terkait dengan terutama virus corona tadi itu bisa mati. Nah, upayakan kalau kita sudah pulang dari luar rumah, jangan pernah menyentuh bagian muka sebelum kita mencuci tangan dengan sabun. Karena bagian mata, hidung, mulut itu cara atau tempat yang paling mudah untuk kuman tadi masuk ke dalam tubuh manusia. Nah itu yang paling penting. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatkan imunitas. Nah, tingkatkan imunitas tubuh kita. Banyak cara untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, yang pertama kalau kita di sisi keperawatan itu tingkatkan kesehatan kita secara holistik. Baik meningkatkan kesehatan aspek biologis atau fisik kita, tingkatkan kesehatan psikologisnya kita, tingkatkan kesehatan spiritualnya kita. Nah, ini yang dapat meningkatkan imunitas kita. Meningkatkan fisik kita, kesehatan fisik kita dengan cara apa? Konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kalorinya, proteinnya, vitaminnya, kemudian asupan multivitaminnya, terutama vitamin C-nya, vitamin E-nya, kemudian rajin olahraga, sirkulasi darah kita lancar, terus hindari stres Pak, itu yang paling penting. Nah, hindari stres, jangan tegang-tegang. Kalau kita stres, kita tegang, itu mempengaruhi hormon yang mempengaruhi nanti daya tahan tubuh kita. Kemudian dekatkan diri kepada Allah sehingga kesehatan spiritual kita terjaga. Karena bagaimanapun kita sudah menjaga, kalau Allah berkehendak, ya terjadilah, gitu kan ya. Tapi yang paling penting kita terus berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Dan
peningkatan kesehatan holistik tadi sangat mempengaruhi imunitas tubuh kita. Nah, itu yang paling penting. Jadi protokol kesehatan dijaga, imunitas kita diperhatikan. Nah, insya Allah kita bisa terhindar dari yang namanya virus corona ini. Itulah yang paling perlu kita jaga. Saya ketemu dengan ketua pengurus kesehatan komunitas Indonesia rupanya sekaligus. Jadi beruntung sekali nih saya rasa saya pagi ini ketemu dengan Ibu itu. Terima kasih Bu sudah mampir di channel saya di Cakap Netizen. Ya. Lain waktu mungkin kita ada waktu lagi kita berbincang-bincang. Boleh Pak. Kami menanti sangat luar biasa sekali dengan ini juga mungkin kami bisa memberikan informasi penting ke masyarakat. Edukasi kepada masyarakat, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat. Yang paling penting, tolong dalam kondisi new normal ini bukan kita berada pada kondisi normal, tapi kita diminta beradaptasi. Beradaptasi dengan corona yang ada. Dengan aturan-aturan yang protokoler gitu. Dengan aturan-aturan yang ada dan protokoler kesehatan harus dijaga. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.